Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur, dan untuk bersyukur kita jangan sampai merasa bosan untuk saling mengingatkan satu dan yang lain. Bagaimanapun juga sifat dan bawaan manusia itu cepat lupa dan mudah terlena, termasuk untuk bersyukur. Apabila tidak terus-menerus diingatkan, maka termasuk yang sering dilupakan. Saling mengingatkan untuk bersyukur tentunya bukan hanya di saat dan momen-momen semacam ini, tetapi semaksimal mungkin, kapanpun, dimanapun. Oleh sebab itu, melalui majelis ini saya juga mengajak untuk kita saling mengingatkan guna bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang disyukuri objeknya bukan hanya dan bukan melulu aspek dunia, tetapi dari sudut pandang ibadah dan kepentingan akhirat, justru itulah yang harus lebih disyukuri. Ya benar, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, ya, kita masih memiliki tempat untuk berteduh, kita masih diberi sehat, harus disyukuri. Akan tetapi lebih-lebih lagi kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tidak semua orang memiliki kemauan dan kesadaran untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di bulan Ramadan semacam ini. Kalau mau dibuat survei, ya, meskipun itu secara kasar saja dengan mengambil sampel dalam jumlah yang tidak begitu banyak, ya, masih ada dan tidak sedikit jumlahnya saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Bahkan terang-terangan itu, tidak sembunyi-sembunyi. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, apalagi salat tarawih di malam hari. Dan silakan kita sebut bentuk-bentuk ibadah yang lain. Alhamdulillah, kita berbicara hal ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan pula untuk merendahkan atau meremehkan saudara-saudara kita yang dimaksud tadi. Tetapi kita berbicara semacam ini agar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa hidayah masih Allah berikan untuk kita. Disertai rasa takut apabila nikmat hidayah itu dicabut, kemudian keinginan dan kemauan untuk beribadah itu hilang dari diri kita, lalu berubahlah menjadi seperti mereka yang kita sebut di depan tadi. Sambil kita berharap dan terus berdoa agar saudara-saudara kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla,
sehingga mereka tersadar untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DKM atau Takmir Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta seluruh fasilitas yang menyertainya sehingga dapat terselenggara kajian di sore hari yang ke-10 ini, ya, 10 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita membuka lalu membaca informasi dan berita tentang para ulama terdahulu, mau tidak mau kita akan dibuat kagum dan takjub. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita, namun benar-benar nyata. Banyak hal yang baik-baik tentu tentang mereka. Di antaranya adalah semangat para ulama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau menyebutkan biografi dan sejarah hidup memang ringkas, tetapi to the point, langsung ke inti. Karena kitab yang beliau beri judul Siyar A'lamin Nubala itu bila diartikan sejarah dan biografi tokoh-tokoh mulia, mereka yang menjadi teladan kita dari kalangan para ulama, para khulafa, ya, para pengusaha, orang-orang soleh di zamannya. Maka yang beliau sampaikan untuk kita di dalam kitab tersebut adalah gambaran-gambaran nyata yang bisa kita jadikan teladan. Beliau diantaranya menyebut nama Ahmad ibnu Harb. Namanya Ahmad bin Harb. Wafat tahun 234 Hijriah. Jadi sudah cukup lama ya. Kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Ya, 234 Hijriah itu tahun wafatnya. Ini semasa dan sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dengan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, ya, dengan Muhammad bin Nuh rahimahullah, ya, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Guru besar beliau diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah, seorang ulama yang lebih tua dan lebih sering kita dengar cerita-cerita dan kisah-kisahnya. Menurut Al-Imam Az-Zahabi, Ahmad bin Harb adalah seorang Al-Imamu Al-Qudwatu Az-Zahid. Ahmad bin Harb adalah seorang imam besar, teladan bagi umat, seseorang yang mencerminkan kezuhudan di dalam kehidupan. Min kibaril fuqaha'i wal ubad, termasuk tokoh yang disegani dalam fikih dan ahli ibadah. Syekhun Naisaburi, seorang guru besar untuk masyarakat di negeri Naisabur. Ini pujian dan sanjungan disematkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah untuk Ahmad bin Harb. Ibadahnya luar biasa. Sejak kecil Ahmad bin Harb terlihat semangat di dalam beribadah. Persaksian itu datang dari salah satu saudara kandungnya sendiri yang bernama Zakaria bin Harb. Beliau mengatakan, ibtada'a akhi bisawmi wa huwa fil kutabi.
saudaraku yaitu Ahmad bin Harb sejak masih kecil, belum baligh, sudah rajin berpuasa. Al-Kutab itu kalau kita artikan sekarang ya TPA. Ya. Jadi salah satu sistem pendidikan di zaman dahulu diselenggarakan untuk anak-anak yang masih kecil. Ya kalau sekarang ya tingkatan TA, TK, ya. Kemudian ibtidaiyah. Itu memang dari dulu sudah disendirikan anak-anak kecil itu. Yang mereka pelajari di dalam Al-Kutab intinya adalah dasar-dasar keilmuan. Masih belum banyak materi yang diberikan. Yang sangat ditekankan adalah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Itu sistem pendidikan yang luar biasa. Sehingga anak-anak kecil itu belum disibukkan dengan padatnya materi dan kreditnya kurikulum. Yang paling penting adalah anak-anak itu punya kemampuan membaca dengan baik, menulis juga baik, berhitung juga baik. Itu yang ditargetkan. Termasuk juga hafalan Al-Quran. Karena masa-masa menghafal Al-Quran, yaitu di masa kanak-kanak dan remaja, adalah masa-masa yang tidak mungkin bisa diulang dan tidak akan tergantikan di masa yang berikutnya. Sangat berbeda dengan materi-materi pelajaran. Ya. Itu masih bisa disampaikan dan diberikan walaupun sudah berusia tua. Ya. Maka banyak dari para ulama kita pun yang mulai belajar di usia yang sudah lanjut. 30, 40, 50 tahun, bahkan ada yang baru mulai belajar. Dan mereka mampu memahami dan menyerap. Tapi kalau aspek hafalan, ya, itu nggak mungkin tergantikan. Ya, nggak mungkin tergantikan. Maka anak-anak di zaman dahulu, itu di Al-Kutab namanya, sangat ditekankan untuk membaca, menulis, berhitung, kemudian menghafal Al-Quran. Belajar hadis itu setelah mereka usianya baligh. Apalagi fikih. Setelah mereka hafal Quran, membacanya bagus, menulisnya bagus, sudah mengerti tentang hadis, baru mereka memperdalam tentang fikih. Kecuali fikih praktis yang terkait dengan praktek ibadah yang sifatnya fardu ain dalam keseharian. Iya, memang sejak kecil itu disampaikan. Tapi kalau memperdalam nanti setelah mereka dewasa. Itu pun aspek ibadah sangat diperhatikan, termasuk Ahmad bin Harb rahimahullah. Sejak masih kecil, belum baligh, beliau berpuasa. Itu bukan terpaksa, bukan karena ikut-ikutan juga, bukan. Tapi memang berdasarkan sebuah kesadaran dan kemauan berpuasa. Falamma rahaqa hajja ma'a akhihi Al-Husain bin Harb. Menjelang usia baligh, Ahmad bin Harb berangkat haji bersama dengan kakaknya, ya kakak yang bercerita juga, yang bernama Al-Husain ibn Harb. Pulang haji sudah baligh, fa'aqama bil Kufati lit-talabi wa bil Basrati wa Baghdad. Selesai haji sudah baligh, dan bahkan waktu haji pun sudah balik. Karena para ulama di zaman dahulu itu sangat memperhatikan usia-usia yang sangat emas ini. Sehingga diperkirakan nanti di musim haji sudah balik, supaya haji Islamnya dapat terlaksana sebagai kewajiban sekali dalam seumur hidup. Nah, pulang haji sudah balik, mereka berdua, kakak beradik, yaitu Ahmad dan Al-Husain, menetap di kota Kufah. Untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Kemudian pindah di Basrah. Setelah merasa cukup, pindah ke Baghdad. Padahal rumah mereka di Naisabur. Naisabur itu sekarang di Republik Iran. Sementara Kufah, Basrah dan Baghdad itu ada di Irak.
Ya pulang ya dari Iran sekarang ya. Dari Iran ke Irak kemudian turun ya. Enggak tahu lewat Kuwait atau lewat Yordan. Kemudian masuk di Madinah, lalu turun ke Mekah, pulang dari Mekah, Madinah ke Irak. Tidak mau pulang sebelum bisa mengumpulkan ilmu hadis sebanyak-banyaknya. Tsumma aqbala 'alal ibadati la yaftur. Sudah punya bekal yang cukup, beliau Ahmad bin Harb konsentrasi untuk beribadah, tidak putus dan tidak berhenti. Suatu hari Ahmad bin Harb rahimahullahu taala melewati anak-anak kecil yang sedang bermain. Tidak dilarang, tidak dihentikan, karena memang anak dunianya bermain. Selama permainan yang mereka lakukan itu tidak berbahaya, masih dalam batas yang wajar, tidak mengganggu aspek ibadah mereka. Faqala ahaduhum amsiku fa inna hadha Ahmad ibn Harb alladhi la yanamu laila. Anak-anak kecil itu ramai main-main. Ahmad bin Harb yang sudah tua, dikenal sebagai ahli ibadah, menjelaskan tentang fikih agama, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ya, melintasi anak-anak yang sedang bermain. Lalu ada di antara anak-anak itu mengatakan, amsiku, berhenti, jangan dilanjutkan dulu mainnya. Karena sesungguhnya ini loh Ahmad bin Harb alladzi la yanamu laila, orang yang katanya itu enggak pernah tidur malam untuk beribadah. Faqabadha ala lihyatihi. Artinya Ahmad bin Harb itu dikenal sebagai ahli ibadah. Sampai anak-anak kecil pun tahu. Selain berpuasa, salat malam. Maka jangan tanya untuk salat 5 waktunya. Nah, beliau mendengar anak tadi berbicara. Faqabadha ala lihyatihi, sambil megang jenggotnya beliau terdiam, terpekur, termenung. Lalu berkata pada diri sendiri, as-sibyanu yahabunaka wa anta tanam. Itu berbicara pada diri sendiri. Anak-anak kecil itu mereka segan kepadamu, sungkan. Wa anta tanam, kamu masih bisa tidur. Fa ahyal laila ba'da dzalika hatta mata. Sejak hari itu sampai meninggal dunia, Ahmad bin Harb rahimahullah salat malam itu selalu penuh, semalam suntuk. Rahimahullahu taala. Sehingga kesalehannya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ibadahnya sangat luar biasa dan istimewa. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, innahu istasqa lahum bi Bukhara fama insarafu illa yakhuduna fil matari rahmatullahi alaihi. Kata Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmati beliau, suatu saat di daerah Bukhara, karena beliau juga rupanya tidak mau tertinggal untuk berjihad fisabilillah. Ya. Beliau ahli ibadah, ahli ilmu. Namun beliau juga semangat apabila ada panggilan dari penguasa untuk berangkat berjihad fisabilillah. Nah, suatu saat di daerah Bukhara terjadi kemarau panjang, paceklik, lama hujan tidak turun. Akhirnya dilaksanakan salat istisqa, salat untuk minta hujan. Faman sarafu illa yakhuduna fil matari rahmatullah alaih. Yang memimpin doa, yang memohon kepada Allah agar hujan diturunkan adalah Ahmad bin Harb rahimahullah. Sebelum bubar, hujan turun deras sampai dikatakan illa yakhuduna fil matari. Itu sampai basah kuyup, sampai air tergenang. Nah, dikarenakan hujan turun. Rahimahullahu taala. Ini sedikit sengaja, memang sengaja saya gambarkan tentang Ahmad bin Harb rahimahullah. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dan sama-sama kita fahami bahwa
Ahmad bin Harb. Ya. Saya ulangi, Ahmad bin Harb adalah figur ulama yang ahli ibadah. Sejak kecil, belum balik, sampai meninggal dunia, di sekitaran usia 60 tahun, hari-harinya diisi dan dipenuhi dengan ibadah. Salat, belajar, puasa, jihad fisabilillah, ta'lim dan dakwah. Itulah sosok Ahmad bin Harb rahimahullahu ta'ala. Kesimpulan ini penting karena materi yang dipilih pada kesempatan sore hari ini terkait dengan pernyataan dari Ahmad bin Harb rahimahullah, bahwa bagaimana cara dan langkah agar seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu kan punya rasa, dan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa seseorang itu tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia, ya, mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan siapa saja, dan dia tidak mau dan tidak ingin kembali kepada masa lalu yang hitam dan kelam. Tidak mau kembali dan mundur pada sejarah yang menyedihkan dan menyakitkan, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Namun pada kesempatan sore hari ini bukan hadis itu yang sedang ingin dibahas, tetapi sebuah pengalaman dari Al-Imam Ahmad bin Harb rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan begini, abadtullaha khamsina sanatan. Saya sudah 50 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bisa kita konstruksikan bahwa beliau rahimallahu taala sejak usia 10 tahun, ya, itu konsisten dan continue dalam beribadah sampai meninggalnya. Karena kita tadi mendapatkan data bahwa beliau rahimallahu ta'ala ketika meninggal dunia usianya kurang lebih 60 tahun. Sementara beliau menyatakan saya beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Paling tidak seperti itu, ya. Kalau pernyataan ini beliau sampaikan di usia 55, ya, 56, 57, 58, ya tinggal dikurangi 50 saja. Itu yang muncul nantinya sejak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tapi paling tidak, ya, paling tidak artinya paling tua saat itu mulai 10 tahun. Ya. Dan terbuka kemungkinan bahwa ini beliau sampaikan bukan sesaat sebelum meninggal dunia. Nah, tapi paling tidak beliau mengatakan abatullaha khamsina sanah. Saya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 50 tahun. Udah tergambar oleh kita, ya, seperti apa ibadahnya Ahmad bin Harb. Nah, jadi biografi singkat tentang Ahmad bin Harb itu tadi saya katakan penting untuk memahami pernyataan tadi, abadtullaha khamsina sanatan. Saya beribadah kepada Allah sudah 50 tahun. Tergambar oleh kita bentuk ibadah yang beliau lakukan selama 50 tahun itu. Luar biasa. Sangat istimewa. Kita enggak ada apa-apanya. Namun beliau mengatakan fama wajadtu halawatal ibadati. Selama 50 tahun saya beribadah, ibadahnya yang luar biasa itu, saya enggak bisa merasakan manisnya ibadah. Jelas ini adalah ketawaduan dari ulama kita, ulama salaf. Itu jelas dan pasti. Rendah hati luar biasa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah sesuatu yang nyata. Artinya memang benar Ahmad bin Harb rahimallahu ta'ala belum benar-benar bisa merasakan manisnya ibadah. Itu kalau kita konversikan pada diri kita sendiri, ya jawabannya diri sendiri juga. Selama ini bisa gak kita merasakan manisnya ibadah? Contohnya sholat, ya kan? Bisa gak kita merasakan nikmat ketika sholat?
Itu kan jawabannya masing-masing kita. Ya. Bentuknya bagaimana? Sejauh apa kita merasakan manisnya sholat itu? Itu baru sholat. Nah, kalau mau dijabarkan, mau dipreteli dan dikuliti, ya, banyak aspek itu yang bisa diangkat terkait sholat. Misalkan lama tidaknya, panjang pendeknya. Selama ini kita pengennya sholat itu cepet-cepet apa lama-lama, itu aja sudah. Itu baru satu aspek loh. Nggak bisa disamakan ya. Tapi ini sebagai pembanding untuk memudahkan kita memahami. Masing-masing kita kan punya hobi. Hobi. Ya. Kalau boleh disebut tapi jangan tersinggung. Mohon maaf ya. Ini cuma untuk contoh aja. Ini bukan untuk menyinggung orang per orang. Tapi sebagai contoh aja. Kita punya hobi misalkan olahraga. Ya. Karena saya juga hobi olahraga sama. Mau badminton, bola kaki, tenis meja, mungkin lari, jogging. Ada yang punya hobi mancing, ada yang punya hobi hiking, ada yang punya hobi gereng-gereng-gereng. Apa-apa ya kok gereng-gereng-gereng? Naik motor trail misalkan ya, trailing. Ada yang punya hobi traveling, ada yang punya hobi reading, bukan RID tapi reading, ya, baca. Ada yang punya hobi cooking. Cooking apa mas? Masak. Ada loh orang punya hobi masak. Dan itu bukan cuma untuk cewek, cowok pun juga ada yang punya hobi masak. Ya Mas Ihsan ya? Ada yang punya hobi nyupiring. Nyupir maksudnya. Mereka yang punya hobi tadi itu bisa kita bilang merasakan kepuasan. Ada kenikmatan yang membuat dia itu senang. Ya. Bahkan itu kan sesuatu yang dirasakan setelah melakukannya. Sebelum melakukannya itu dia gelisah, nggak tenang. Kenapa? Ingin segera. Ya. Kalau memang hobinya futsal seperti saya misalkan ya, itu udah nunggu, wah, masih 2 jam lagi, waduh, nggak pengen terlambat, ya kan? Pengen yang main duluan. Ya. Bahkan ada yang sampai ribut, aku dulu, lo enggak, aku duluan datang. Aku tadi sempat masuk kamar mandi. Ya, itu urusanmu, yang penting aku masuk duluan. Gambarannya kurang lebih seperti itulah. Kita tidak ingin memperpanjang dan memperlebar tentang hobi-hobi yang ini. Saya cuma ingin menjelaskan itu loh. Kenapa kita bisa merasakan kepuasan dan kenikmatan pada hobi-hobi yang sebenarnya itu kaitannya dengan aktivitas dan kegiatan duniawi kita. Tapi coba kita bicarakan tentang sholat. Apakah sampai seperti itu atau kurang? Ya mudah-mudahan lebih baik ya dari contoh-contoh sebelumnya yang tadi. Sholat, bisa nggak dia merasakan manisnya sholat itu? Jadi nggak pengen salam gitu loh. Ya. Kalau hobi kan kalau lagi seneng-senengnya pengen diganti mau diganti. Mizi. Ya. Lagi seneng-senengnya kok udah waktunya habis. Ya Allah, tambah. Gitu. Oh, uang urunannya habis, tak bayari. Kan sampai segitunya. Tapi untuk sholat, misalkan sholat tarawih, jamaah pesan jangan lama-lama ya Pak Imam. Gitu. Ada nggak yang punya pesan seperti itu? Atau bahkan sampai ada sedikit ancaman, nanti kalau lama-lama bubar jamaahnya. Gitu. Ya sebenarnya cerita, tapi isinya ancaman itu. Ya nggak ada masalah. Kita tidak membicarakan itu, ya kan? Yang sedang kita angkat adalah itulah fenomenanya sekarang, kenyataan di lapangan. Ya, kalau itu memang sudah kesepakatan, artinya ya memang untuk maslahat dan kebaikan bersama, ya memang para ulama juga mengizinkan, membolehkan. Ya udah, nggak usah lama-lama. Ya, surat-surat yang dibaca surat-surat pendek saja. Ya, para ulama juga mengarahkan seperti itu. Yang penting kaum muslimin mereka tertarik untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kalau kita tetap dalam tanda kutip bersikukuh untuk bacanya panjang-panjang, justru kaum muslimin mereka lari dari masjid. Mereka akhirnya ya nggak mau dan tidak ingin berangkat untuk sholat. Nggak ada masalah. Cuman itu salah satu indikator bahwa
apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Harb itu benar. Beliau saja mengalami, beliau saja bercerita untuk kita, fama wajadtu halawatal ibadati, saya nggak bisa merasakan manisnya ibadah itu seperti apa. Kalau baca Quran rencana 2 halaman, sudah selesai 2 halaman eman, lanjut lagi lah, nambah halaman yang ketiga. Gitu. Bukan justru sebaliknya, rencana 2 halaman baru 1/4 halaman ngantuk tutup. Gitu. Dan itu subhanallah. Nah, makhluk sekalipun, manusia di sekitar kita atau orang yang mengenal kita, itu lebih mengerucut lagi, makhluk, terus manusia, kemudian orang yang sudah mengenal kita, itu akan menghormati loh. Akan menghormati. Ketika seseorang membaca Al-Quran, rencananya 2 halaman. Ada keperluan dengan kita. Ketika melihat sedang membaca Al-Quran, dia akan tahan. Hormat dia. Itulah Al-Quran. Bukan kemudian, Mas, mandek sik mocone. Gimana perlu enggak, dilihatnya kita sedang baca Al-Quran di soft depan mungkin, atau sambil bersandar di salah satu tiang Masjid Al-Muhajirin, enggak berani dia mengganggu, dia akan menghormati. Kalaupun kita tambah, misalkan jadi 3 halaman, 4 halaman, dia akan menunggu itu. Tapi banyak juga, ya kan, yang baru 1 halaman, padahal rencana 2 halaman, ada tamu datang terus ditutup. Ada tamu ada apa mas? Gitu. Lebih milih tamu daripada melanjutkan bacaan Al-Quran. Padahal rencananya tadi 2 halaman. Ya memang ada alasan memuliakan tamu dan lain-lain. Tapi yang sedang kita bahas bukan itunya. Tapi yang sedang kita bicarakan itu loh, orang yang kalau sudah bisa merasakan manisnya ibadah, hampir-hampir dia tidak mau berhenti untuk beribadah. Pengen terus aja. Tawaf juga seperti itu ya. Mas Fakih, mana Mas Fakih? Tadi ada. Nah ini ya, lihat orang tawaf ya Mas Fakih ya, itu saya juga heran itu. Banyak dan sering jamaah itu yang sudah kita lihat tua, badan ini, cuman kok pengen tawaf sunnah terus ya itu. Ini Pak Eko ya. Ternyata beliau-beliau itu bisa merasakan manisnya tawaf. Dan itu. Jadi bukan karena formalitas, karena ini harus dilakukan, enggak, tapi sudah bisa merasakan manisnya tawaf. Enggak capek Pak, mboten. Gitu. Kenapa? Keliling sambil lihat Ka'bah, kan itu. Sampai lupa wespira ya. Hitungannya bukan wespira ke atas, wespira ke bawah, bukan 5 apa 6 ya, paling 6 bukan. 5 atau 6, paling 5. Itu. Jadi pikirannya bukan segera selesai, tapi masih ingin melanjutkan. Subhanallah. Dan silahkan kita berbicara tentang ibadah-ibadah yang lainnya, kurang lebih sama. Nah, Ahmad bin Harb rahimallahu taala mengatakan, "Fama wajadtu halawatal ibadati." Saya enggak bisa merasakan manisnya ibadah hatta taraktu thalathata asya. Caranya bagaimana supaya ibadah itu bisa dirasakan manis? Beliau mengatakan, sampai saya mampu meninggalkan 3 perkara. Artinya selama 1 atau lebih dari 1 atau 2 atau apalagi 3-3-nya masih ada, ibadah itu belum terasa manis. Selalu ada ganjalan di hati. Ya. Pahit, beban di pikiran, nggak nyaman beribadah itu. Tetapi apabila ketiga-tiga yang disebutkan oleh Ahmad bin Harb ini sudah bisa ditinggalkan oleh seseorang, barulah ibadah itu terasa manis. Yang pertama, taraktu ridwan nasi hatta qadartu an atakallama bil haqqi. Yang pertama, saya tidak lagi peduli ridhonya manusia, sehingga saya mampu berbicara dan menyampaikan kebenaran.
Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan resiko dibenci oleh orang, Allah ridha kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla akan membuat manusia ridha kepada dia. Wa manil tamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Tetapi sebaliknya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih. Sebaliknya, seseorang yang diinginkan itu bagaimana manusia itu ridha. Dia tidak peduli, yang penting orang itu bisa menerima dia. Yang penting orang itu senang dengan dia. Yang penting orang mau dekat dengan dia. Bisa khatillah. Sampai-sampai dia enggak peduli lagi bahwa yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia ucapkan itu membuat Allah murka, membuat Allah marah. Maka sahitallahu anhu, Allah pun murka kepada dia. Dan tiba saatnya suatu ketika Allah Azza wa Jalla, kalau dia tidak berubah dan tidak bertaubat, Allah akan membuat orang-orang menjadi benci kepada dia. Jadi ada orang itu berpura-pura baik. Dia punya topeng berapa lapis. Hidupnya antara drama dan sandiwara. Kenapa? Karena yang dia cari itu yang penting orang tuh suka sama dia. Di sana diterima, di sana diterima, di sini diterima. Yang penting orang semuanya baik sama dia, memuji dan menyanjung dia. Yang dia cari adalah suara, sehingga apapun yang diinginkan dikasih. Yang penting kamu mau sama saya. Yang penting suaramu buat saya. Yang penting kamu mendukung saya. Yang penting jangan benci saya. Nah, mau sampai kapan seperti itu? Sampai naudzubillah dia sudah tidak malu lagi melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya. Membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Membuat Allah Azza wa Jalla marah. Kenapa? Yang dilakukan itu haram. Yang diperbuat itu terlarang. Tapi yang penting orang senang. Allah murka sama dia. Dan akan tiba saatnya orang-orang tadi berbalik dari suka menjadi memusuhi, dari simpati menjadi benci. Maka banyak cerita tanpa kita perlu dan harus menyebut satu nama sekalipun. Orang-orang yang dulunya dipuja-puja, dihormati, ya, di tengah keluarga, di lingkungan masyarakatnya, namanya baik dan bagus, itu dalam hitungan menit hilang. Dicaci maki, dibenci, ya. Terlalu banyak, karena sejarah hidup manusia selalu ada yang seperti itu. Tetapi orang yang manil tamasa ridallah bisakhatin nas, seorang hamba yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dibenci, tapi akan tiba saatnya di mana orang-orang yang dulunya membenci itu akan simpati. Yang sebelumnya memusuhi itu akan membela. Dan itu terbukti. Kalau mau disebut sebagai contoh, siapa lagi kalau bukan teladan dan uswah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah setelah sekian puluh tahun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang yang dulu membenci, memusuhi, memerangi masuk Islam dengan tunduk, dengan senang. Nah, padahal awal-awal berdakwah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu digoda dan dirayu, ya. Sampai kemudian ditawarkan melalui pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib, sampaikanlah pada keponakanmu itu apa sih yang dia cari, apa yang dia mau. Ya. Kalau mau jadi raja, kami angkat dia sebagai raja. Kami nggak akan berselisih kata
seluruh bangsa Arab sepakat Muhammad menjadi raja. Itu kalau yang diajari kekuasaan. Kami siap. Maunya apa sih keponakanmu itu? Mau kaya raya? Semua emas perak yang kami punya akan kami kumpulkan, kami berikan untuk dia. Gak usah khawatir. Pasti akan menjadi orang yang terkaya di Jazirah Arab, bahkan di seluruh dunia. Itu kalau yang dia maukan harta. Atau dia mau perempuan, kami akan kumpulkan yang paling cantik sekalipun, akan kami serahkan untuknya. Tapi tolong, jangan caci maki sesembahan kami. Diam. Jangan lanjutkan dakwah dan ajarannya. Coba itu, godaan dan rayuan. Itu kan ridha manusia. Kalau yang dicari itu supaya semuanya senang, semuanya tunduk, semuanya memberikan dan menyerahkan, itu tinggal Nabi Muhammad bilang, ya selesai. Hari itu jadi raja, paling kaya, perempuan-perempuan cantik di sekelilingnya. Tetapi kan bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kan beliau dibenci, dimusuhi, dicaci maki, dihina-hina. Ya. Dibuatlah berita-berita bohong, disebarkanlah cerita-cerita fiktif, tidak berdasar. Dibilanglah Nabi Muhammad itu gila, dibilanglah Nabi Muhammad itu seorang tukang sihir, dibilanglah Nabi Muhammad itu pemecah belah keluarga, dikatakanlah Muhammad itu yang merusak tatanan masyarakat, dan sekian banyak tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah keji itu. Namun Nabi Muhammad SAW tidak peduli, karena yang beliau cari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Allah ridha, bahkan wa ardha anhun nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Ya. Dan itu kalau dipraktekkan walaupun di zaman sekarang itu nyata loh. Di sebuah lingkungan kerja, ya, apapun lingkungan kerja itu bentuknya, kalau ada satu orangnya yang bekerja di situ, maksudnya orangnya jujur, disiplin, amanah, tidak mau yang namanya suap, menolak untuk melakukan korupsi, taat dia kepada Allah Azza wa Jalla, ibadahnya bagus, salatnya dijaga, dia jaga jarak dari wanita teman kerjanya yang bukan mahramnya tentu. Dia amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Kalau dia serius, dia sungguh-sungguh mencari ridha dari Allah Azza wa Jalla, mungkin awal-awalnya dibenci, barangkali mula-mula dijauhi. Tetapi kalau dia sabar dan istiqomah, tiba saatnya dia akan menjadi orang yang paling dipercaya di situ, paling dihormati di situ. Satu persatu teman-temannya, bahkan pimpinannya akan bertanya dan minta nasihat kepadanya, dan itu nyata. Nah, tapi ketika seseorang itu masih gojak-gajek, maju mundur, ya, nanti kalau saya ngomong gini tersinggung, nanti kalau saya sampaikan seperti ini dia nggak terima, nanti kalau saya jelasin akhirnya dia menjauh, akhirnya ngomong menjawab yang penting dia terima. Itu yang disebut oleh Ahmad bin Harb, taraktu ridhan nas hatta qadartu an atakallama bil haqqi. Saya sudah nggak peduli lagi orang mau terima tidak terima, orang ridha tidak ridha. Nah, saya sudah abaikan faktor itu. Yang penting yang saya sampaikan adalah kebenaran. Enak plong. Kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, maka ibadah akan terasa manis. Nggak ada lagi kan beban di hati. Jangan lupa juga tentu ketika menyampaikan kebenaran itu ada adab dan etika yang diperhatikan. Mulai dari bahasa yang dipilih, kata-kata yang dipergunakan, sikap, ya, kemudian raut mimik wajah dan gestur tubuh itu juga penting tentu ya, pilihan kata dan diksinya. Ya. Jadi sampaikan dengan baik-baik, dengan bijak, tepat pada waktu dan momennya. Nah, maka ketika menyampaikan udah plong. Tapi bayangin, kita punya teman, dia salah, tidak berani kita mengingatkan, nggak berani kita menegur dengan macam-macam alasan yang
sebenarnya itu cuma bayang-bayang yang tidak ada kenyataannya. Nah, akhirnya tetap kita berteman dalam posisi kita tahu dia itu salah. Kita ngerti dia itu melakukan sebuah pelanggaran. Di situ bagaimana kita bisa merasakan manisnya ibadah? Ada ganjalan yang mengganggu di hati. Nah, tapi kalau sudah manisnya ibadah yang dia inginkan, ya, dia sampaikan dengan baik-baik, kawan, teman, sobat, ya kan? Mohon maaf saya bicara. Ini berdasarkan yang saya tahu. Kalau yang saya tahu ini adalah salah, saya beristighfar kepada Allah, saya mohon maaf. Saya yang salah menyimpulkan, saya yang salah beranggapan. Nah, dan saya berharap apa yang saya tahu ini memang betul-betul salah. Saya tidak ingin bahwa yang saya dengar itu benar. Tapi selama saya belum bicara, saya tidak akan merasa tenang. Jadi begini, saya dengar bahwasanya kamu melakukan ini dan itu. Sudah. Kalau memang benar, sudahlah, berhenti, cukup sampai di situ. Mudah-mudahan saya salah dengar, itu aja sudah. Dan siapapun kalau diajak bicara empat mata dengan baik-baik, ya, kecil kemungkinan dia akan menolak, ya. Tentu dia akan menerima dengan lapang dada. Itu apalagi disampaikannya dengan sebuah keinginan yang baik, dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, wa taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Yang kedua, saya tinggalkan itu pertemanan yang buruk. Orang-orang fasik dan jahat saya hindari. Saya berusaha mendekat dengan orang-orang yang salih. Di situ ibadah akan terasa manis. Nah, dan ini mudah untuk difahami. Bayangin sholat 5 waktu, sholat tarawih sampai selesai. Selesai sholat, pulang dia singgah di pinggir jalan, gabung dengan orang-orang yang nongkrong. Bau rokok dan asapnya mengebul. Yang dibicarakan itu aib dan cacat celanya orang, ghibah, ngerasani, dari tetangga sampai presiden. Ya. Bukan dibumbui, tapi dikotori dengan kata-kata bohong, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kalau seperti itu, berteman dengan orang-orang fasik, berteman dengan orang-orang yang perilaku dan sifatnya masih buruk, bagaimana dia bisa merasakan manisnya ibadah yang dia kerjakan beberapa menit sebelumnya, sholat isya dan sholat tarawih atau mendengarkan ceramah itu? Nggak mungkin kan disatukan. Ini semacam air dan minyak yang nggak mungkin disatukan. Dia beribadah tapi temannya dengan orang-orang buruk. Jangan beralasan, ya walaupun bagaimana mereka adalah teman-teman saya, kan itu. Jangan kemudian beralasan, ya barangkali saya bisa mengajak mereka. Padahal kenyataannya kamu yang diajak mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Betul. Dan saya juga berharap dan berdoa kamu juga dapat hidayah. Supaya gak seperti itu. Ya, kan harus diukur. Ya. Mampu gak kita untuk mempengaruhi? Kalau tidak mampu, bukankah jalan yang terbaik adalah menghindari dan meninggalkan? Apalagi kalau sudah terbukti kita yang terbawa. Wal'iyadzubillah. Sehingga poin yang kedua ini, yaitu wa taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas salihin. Ini kembali kepada hadis Nabi SAW. Mathalul jalisi salih wal jalisi su'i kahamilin miski wa nafikhil kir. Ya. Permisalan dan perumpamaan teman yang baik dan yang buruk itu seperti pedagang minyak wangi dan pandai besi. Ya. Pedagang minyak wangi halal kerjaannya, pandai besi pun halal. Di zaman Nabi banyak pandai besi. Tetapi yang diangkat dan dibicarakan oleh Nabi SAW kan bukan tentang hukum berprofesi sebagai pedagang minyak wangi dan hukum bekerja sebagai pandai besi. Bukan itu. Tetapi yang disampaikan Nabi SAW adalah permisalan akibatnya. Kalau seseorang dekat dengan penjual minyak wangi,
Ada orang jualan minyak wangi, gelar kelasa, kloso ya kalau Jogja. Ya. Jadi dia membuka dasaran, jual minyak wangi segala macam. Ya. Atau kita berada di samping dan di depan toko penjual minyak wangi. Ya. Kalau di Mekah Madinah itu kan kita selalu Indonesia, coba dulu, gratis, halal. Yang pakai kertas digini-giniin ya kan, ambil. Itu kita cuma lewat doang loh. Lewat aja di depannya udah wangi kita. Ya. Sampai-sampai ada yang menyengaja, ya kan. Pokoknya setiap kali mau berangkat sholat lewatnya depan toko minyak wangi. Gitu. Jadi nggak usah bawa minyak wangi, ya kan. Nggak usah minta temennya atau nggak perlu beli, pokoknya mesti wangi kalau mau sholat, ya kan. Karena lewat, apalagi sambil lihat-lihat kayak gini, coba dulu. Ya. Bayangin kalau kita punya teman. Itu seorang pedagang minyak wangi. Kita waktu itu dekat di sampingnya. Kita kan dapat wanginya juga. Bisa jadi kita beli, tertarik memang. Oh cocok nih, baunya soft. Kan itu. Apa namanya? Kan gitu. Ikhwa. Gitu. Nama minyak wangi dari pecahan kata eko. Ya kan, ikhwa. Ya kan? Wangi, wah bagus nih, beli. Berapa cc? 3 cc, 5 cc. Buat Anda. Atau paling enggak kita dapat aroma wanginya. Atau kalau tidak kita akan dikasih tester tadi itu, wangi. Tapi kalau kita duduk di samping orang yang sedang melakukan aktivitas pandai besi, ya. Bagi mereka yang tahu dan pernah melihat secara langsung pandai besi seperti apa bekerjanya akan paham betul dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Duduk, udah bau asap, ya kan? Kemudian bunga-bunga api itu terbawa angin terbang, kena baju bisa terbakar, lobang, bolong. Kan itu. Keberbeken. Tahu keberbeken enggak? Bising, cetak. Gitu. Pandai besi kan begitu. Dia japit besinya, dia panasin di api sampai meleleh, udah mau lentur gitu, masukin di api, pukul centeng. Itu begitu. Nah, kita kalau punya teman baik, orang-orang soleh, ya kita akan terbawa menjadi soleh juga. Yang kita bicarakan hal-hal yang baik. Tapi kalau bertemannya dengan orang-orang buruk, ya, dengan pelaku maksiat, mereka yang jarang dan jauh dari ibadah dan taat, na'udzubillah, akan terbawa. Ya, jangan merasa kuat, jangan beranggapan kemudian mampu, nggak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Saya tinggalkan manisnya dunia sampai saya bisa merasakan manisnya akhirat. Ya. Jadi hal-hal yang dilarang di dalam agama kita dan diharamkan, ya, itu sesungguhnya besok pada hari akhirat di dalam surga itu diperbolehkan. Banyak sekali contohnya, mulai dari minuman keras, ya, khamr. Kalau kita terjemahkan ke minuman keras, khamr itu kan diharamkan bagi orang yang beriman. Tapi besok di surga halal, namun tidak memabukkan, tidak membuat pening. Katanya minuman keras itu membuat pusing dan pening. Saya nggak ingin tanya benar apa tidak, ya. Nanti bagaimana, ya kan. Tapi ayat mengatakan seperti itu, ya kan. Orang kalau mengkonsumsi khamr itu udah pusing, pening, ya kan. Rasanya ini dan itu. Tapi besok di hari kiamat di dalam surga halal. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai emas. Ya, nggak boleh pakai jam tangan emas, nggak boleh pakai kalung emas atau cincin emas, nggak boleh. Tapi besok di surga halal, ya kan? Di dunia sutra itu nggak boleh, ya. Tapi besok di akhirat halal. Di dunia itu nyanyi-nyanyian dan musik nggak boleh. Tapi besok di surga, para bidadari dan istri-istri para penduduk surga itu la yughannina bi ahsani sautin, itu akan bernyanyi untuk suami-suaminya dengan suara yang paling indah dan paling merdu, nggak ada apa-apanya, dan jangan dibandingkan dengan suara penyanyi nomor 1 sekalipun di dunia ini. Mau nyebut nama band apa? Saya juga nggak mau nanya ini contohnya apa. Iya kan? Itu, Oh, tahu. Wow. Sangat. Saya suruh nyebutkan 20 pun bisa cepet ini. Tapi di surga itu besok istri-istri itu, para bidadari itu yang menyanyi,
dengan suaranya yang indah. Ya. Subhanallah. Jadi yang diharamkan di dunia, semua itu minuman keras, kemudian musik, nyanyian perempuan, ya. Kecuali yang dihalalkan tentunya ya, istri. Itu besok di surga Allah akan berikan berkali-kali lipat. Nah, tapi orang-orang kafir terburu-buru. Orang-orang kafir ingin segera merasakan yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun." Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan dihadirkan dan ditampakkan di depan neraka. Dikatakan kepada mereka, sungguh kalian sudah menghabiskan hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia kalian. Kalian bersenang-senang dan berpuas-puas diri saat di dunia. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan dan pedih. Dikarenakan kalian sombong di atas bumi tanpa kebenaran dan kalian berbuat jahat. Jadi orang-orang kafir semuanya kan boleh, semuanya halal. Akhirnya besok pada hari kiamat nggak dapat apa-apa. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, sambil menanti waktu berbuka puasa, itu tadi tentang Ahmad bin Harb dan satu pesan yang berisikan pengalaman yang beliau pernah alami dan rasakan, bahwa ibadah itu belum terasa manis kecuali kalau sudah bisa meninggalkan 3 hal, yaitu ridha manusia. Ya, dia tinggalkan kan gitu. Kemudian manisnya kehidupan dunia dia tinggalkan, dia nggak peduli seperti itu, ya kan. Kemudian yang kedua kata beliau adalah suhbatal fasikin, dibahasakan begitu. Beliau tinggalkan teman-teman yang buruk. Beliau tinggalkan teman-teman yang buruk, yang dicari adalah teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pukul 17:45. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua, dan semoga kita dimudahkan dalam waktu sesegera mungkin bisa merasakan manisnya tiap ibadah yang dikerjakan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.